Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Kita lihat saja begitu kan. Jokowi mundur atau pilpres curang? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa begitu kan ya. Atau pilpres curang atau Jokowi mundur begitu kan. Kira-kira seperti itulah begitu kan. Tapi mengingat realitas perkembangan politik hari ini seolah-olah cawe-cawe Pak Jokowi sangat kuat sekali begitu. Apalagi si Gibran sudah terlanjur mengatakan ya tunggu instruksi dari Pak Jokowi. Katanya begitu ya. Itu artinya apa? Artinya adalah bahwa cawe-cawe dari Pak Jokowi itu bukan demi bangsa dan negara, tapi karena mereka demi ya dinasti politik begitu kan. Kan bisa saja seperti itu disimpulkan begitu kan ya. Coba lihat saja di MK, belum ada ditandatangani begitu kan hasil putusan itu begitu. Bahkan dari penggugat sendiri begitu kan. Ini kan sudah menunjukkan bahwa kekacauan yang sangat luar biasa di situ begitu kan ya. Karena sangat ambisi sekali untuk ya mencalonkan si Gibran untuk menjadi cawapres, dan pada akhirnya masyarakat sudah ya bosan atau muak kepada Pak Jokowi begitu kan. Pendukung-pendukung mereka di 2019 sampai sekarang begitu kan muak mereka begitu melihat dengan sikap Pak Jokowi ini begitu. Tapi bayangkan begitu ya. Menjadi oposisi 9 tahun sudah paham sebagaimana begitu kan yang dilakukan Pak Jokowi, karakter Pak Jokowi begitu kan. Kalau Pak Jokowi ngomongnya iya, berarti kebalikannya begitu kan. Dan hari ini ternyata begitu kan, pendukung-pendukung Pak Jokowi 2019 dan 2014 begitu kan, dia baru sadar begitu kan kalau mereka pribadi begitu kan seolah-olah begitu dihebohongi begitu kan. Dan pada intinya banyak yang dirasakan itu seperti Adian begitu, mengutip dari perkataan Adian di situ begitu kan. Banyak semua ya yang kemudian seolah-olah dibohongi katanya begitu. Walaupun Pak Jokowi mengatakan bahwa dia adalah kebenaran, tapi kalau sudah muak katanya begitu ya. Ya, tidak mungkinlah begitu kan dianggap sebagai kebenaran juga ya, maka dianggap sebagai ya ketidakbenaran juga katanya begitu. Walaupun Pak Jokowi jujur ya orang menganggap bahwa itu tidak jujur begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan ya. Tapi pada akhirnya orang banyak menjadi spekulasi begitu kan ya. Kita lihat saja ini komentar-komentar dari netizen ya. Jokowi mundur atau pilpres curang? Ini nggak mungkin lah netral ya, masa anak sendiri tidak dibantu, ayah mana tidak sayang sama anaknya, betul begitu ya, dimakzulkan ya. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa kenapa sih kok seperti ini begitu ya. Warga negara ini imigran Arab Yaman ya, ormas tertentu beberapa saat lalu demo minta Pak Jokowi mundur diduga ingin diganti oleh kerabatnya ya. Sesama Yaman, namun tak berhasil dan tak punya power ya, nilai jual politik kampungan sebatas ya menggalang demo pasukan nasi bungkus. Apa maksudnya begitu kan, kok tidak masuk akal ini begitu ya. Jadi artinya apa? Artinya menurut komentar-komentar netizen begitu kan, seolah-olah ada yang memframing bahwa ya Anies Baswedan lah yang kemudian begitu kan yang selama ini dikritik habis-habisan, terus kemudian dianggap Yaman sana sini begitu kan ya, yang kemudian orang masih belum percaya kepada Anies Baswedan. Tapi pada akhirnya ternyata ya usut punya usut begitu kan, banyak yang kemudian ya para di media sosial ternyata yang dikagumi itu adalah Anies Baswedan bukan Pak Jokowi begitu kan. Dia sudah merasa sedih, merasa tahu bahwa apa yang selama ini dirinya begitu kan ya 9 tahun dibohongi begitu kan, begitu seolah-olah seperti itu begitu. Dan pada intinya banyak menjadi spekulasi sana sini begitu. Tapi saya katakan bahwa seorang kepala negara ya kalau ikut campur ke dalam dunia pilpres ini begitu, maka itu akan menjadi tanda-tanda kehancuran demokrasi begitu. Apalagi ya di mata dunia Pak Jokowi itu sudah tercemar, sudah buruk mereka begitu kan ya, akibat dinasti-dinasti politik yang dimainkan mereka begitu. Bayangkan kalau seperti ini sudah buruk citranya begitu kan, gimana begitu kan ya, sudah tidak begitu dipercaya lagi kan, begitu logikanya begitu. Bahkan ini Jokowi mundur atau pilpres curang ya, ini dikutip dari tulisan MN Lapons SH ya, Presidium Posko Relawan Rakyat Indonesia. Saya kutip ya. Bahkan ada beberapa orang yang mengatakan begini ya, kenapa sih ya Pak Jokowi ini terlalu ikut campur masalah cawe-cawe masalah politik ini begitu? Ada apa begitu kan ya?
Dan pada hakikatnya orang akan berspekulasi bahwa wah, ini kok Pak Jokowi terlalu dalam sih mengikuti ini begitu kan ya. Bahkan ini reaksi yang bertubi-tubi dan masif dari masyarakat Indonesia terhadap skandal MK atas putusan MK ya tentang ketentuan tambahan pengalaman menjabat ya dari keterpilihan pemilu dalam syariat ya dalam syarat usia minimal capres cawapres membuat semua orang bertanya-tanya apa dibalik ya putusan MK tersebut. Kebijakan ya open legal policy yang selama ini konsisten dinilai Hakim MK sebagai dominan DPR, sebagai pembuat undang-undang tak boleh dilanggar katanya ya. Bahkan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak memiliki wewenang untuk mengubah aturan terkait batas usia calon presiden. Kenapa ini kok bisa begitu kan ya? Mantan Ketua MK tersebut juga menjelaskan MK tidak bisa membatalkan semua aturan jika tidak bisa melanggar konstitusi, termasuk menyangkut aturan batas usia capres-cawapres mereka begitu. Jadi pada hakikatnya banyak orang yang kemudian keberatan terkait dengan putusan itu begitu kan. Karena masih belum batas usia tiba-tiba diputuskan untuk bisa ya menjadi calon wakil presiden atau presiden di situ begitu ya dengan ketentuan penambahan ya pejabat begitu kan yang menjabat ya kepala daerah di situ begitu. Dan inilah yang kemudian banyak dipertentangkan sekarang dalam konstitusi kita begitu. Seolah-olah Pak Jokowi begitu kan ya melawan konstitusi. Seolah-olah Pak Jokowi ya demi ambisi anaknya mempermainkan konstitusi. Banyak narasi-narasi itu dibangun begitu kan. Tapi pada intinya adalah bahwa apa yang terjadi selama ini begitu kan. Seharusnya ya ada indikasi bahwa ya membuat orang itu kan demokrasi tercederai di situ begitu. Dan pada akhirnya ya menggemalah pemakzulan yang ada begitu. Jadi kalau pemakzulan terjadi ya rakyat bersatu di situ, bukan tidak mungkin Pak Jokowi bisa mundur begitu kan ya. Atau setidaknya banyak yang menggema people power begitu kan ya. People power ini menunjukkan bahwa kekuatan di masyarakat itu memang seperti itu katanya ya. Bahkan ya di satu sisi mengatakan bahwa ya diketahui putra sulung Presiden RI Joko Widodo yang berusia 36 tahun itu dipilih sebagai bakal cawapres oleh Prabowo Subianto. Bahkan ya berdasarkan ya besarnya reaksi publik terhadap putusan MK yang sangat brutal katanya begitu ya. Yang sangat brutal ya ini tidak inkonsisten begitu kan, juga senada disuarakan Butet Kartajasa ya. Tidak heran jika dalam skandal putusan MK itu puluhan pihak telah mengajukan gugatan ke MK. Tapi pada ujung-ujungnya bisa nggak ya hal-hal ini dibatalkan begitu kan ya. Si MK misalnya bisa membatalkan begitu kan ya dengan desakan-desakan di masyarakat. Saya kira keputusan MK itu kan bersifat mutlak begitu kan. Apapun itu tidak bisa dibatalkan begitu kan. Kalau ada indikasi pemecatan baru bisa dibatalkan begitu kan. Tapi kekuatan mereka sangat luar biasa. Di belakang mereka itu adalah istana mereka begitu kan. Apa yang mau diperjuangkan begitu kan. Menurut saya pribadi ya sia-sia aja seperti itu begitu kan ya. Karena ini kan bertentangan dengan konstitusi kita begitu. Jadi walaupun ada indikasi di situ begitu kan, apakah bisa ya si Anwar Usman dipecat begitu? Siapa yang memecat? Dewan Kehormatan ya. Jimli Asyidiki apakah berani di situ begitu? Saya kira juga tidak berani begitu. Pada intinya adalah bahwa mungkin ya kode etik memang ada di situ begitu ya. Tapi saya lihat dengan beberapa yang ada begitu mungkin apa yang terjadi selama ini mending Pak Jokowi ya menggema dimakzulkan begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.